Ada apa dengan keadaan kita yang dijauhkan dari budaya bangsa, dari budaya membaca, agar kita mudah diprovokasi, agar lemah daya nalar kita, agar kita menjadi generasi yang mudah terombang-ambing di tengah kehidupan yang semakin maju ini. Maka setiap hari kalian bangun, kemudian memegang buku, seperti apa yang saya sampaikan, minimal kalian tahu judul buku yang kalian pegang. Lebih-lebih kalian menyisihkan waktu setiap harinya 20 menit untuk membaca buku. Bapak Taufik Ismail, seorang pujangga kita, mengatakan bahwasanya Indonesia dilanda penyakit, yaitu penyakit tuna baca. Bukan masyarakatnya tidak bisa membaca, tetapi jauh dari buku, sehingga buku hanya menjadi aksesoris tahunan, sehingga buku hanya pelepas administrasi, tetapi bukan menjadi bagian untuk membangun diri. Buku itu memberikan sebuah arah, bukan menjadi beban. Buku itu bisa menjadi teman kalian, teman yang benar-benar mengerti kalian, menemani kalian pada waktu apapun, bahkan saat sedih maupun gembira, mengarahkan kalian baik di saat tidur maupun bangun. Tidak ada tokoh-tokoh besar yang jauh dari buku. Tidak ada bangsa-bangsa besar yang tidak dekat dengan buku yang ada di dalam benak kita. Bagaimana cara membangun minat yang baik? Saya sampaikan bukan minat baca, tetapi bagaimana membangun minat yang baik. Membangun minat yang baik bisa kalian mulai adalah membaca sesuatu yang kalian sukai. Membaca sesuatu yang kalian inginkan. Seluruh aspek judul, terserah, baik novel dan segala macamnya. Setelah kamu membaca, kamu akan menemukan cinta, bahwasanya ada hal menarik di dalam buku yang kamu baca. Karena beberapa pakar mengatakan bahwasanya membaca itu adalah keterampilan yang butuh diasah day by day. Seperti kita lari ketika kita kecil, kita belajar berjalan terlebih dahulu, merangkak pelan-pelan, kemudian jatuh, bangun lagi, jatuh, kemudian kita bisa jalan, dan saat ini kita bisa lari. Sama seperti kita membaca buku, keterampilan ini perlu kita asah. Maka dari itulah kami terus menghimbau kepada antum semuanya untuk membawa buku dimanapun kalian berada. Karena di saat waktu senggang, kalian bisa membuka dan membangun diri kalian dengan kualitas yang lebih baik. Kapasitas seorang akan berbeda ketika dia membaca buku. Dari tutur katanya, dari cara pikirnya, dari cara berjalannya. Sehingga membaca buku bisa membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik. Tidak ada media pembelajaran yang lebih baik daripada membaca buku. Karena tugas kami akan selesai, bahkan 50% terbantu kalau dari antum semuanya
sudah memiliki minat membaca dengan baik. Tidak hanya dengan baik, tetapi membaca dengan efektif. Sehingga kalian tidak membuang waktu yang hanya 2,5 bulan di semester 2 ini. Kalian tidak membuang waktu dengan bergurau, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Bangun milieu budaya membaca yang baik, sehingga kalian menemukan apa yang kalian sukai dan terus menggali dengan berbagai macam buku yang ada di perpustakaan. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, marilah kita perbaiki orientasi kita dan paradigma kita untuk bangsa yang lebih baik, untuk anak-anak kalian. Berapa banyak keluarga di Indonesia ini yang di dalam rumahnya terdapat susunan buku yang rapi, belum membaca. Berapa banyak keluarga di Indonesia ini yang mendukung anak-anaknya dari kecil untuk mencintai buku. Sangat rendah sekali. Maka di waktu dan tempat yang penuh barokah ini, usikum wa iyaya nafsi, kalau seandainya benar kata Allah, ittaqullah wa yu'allimkumullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari detik ini kita ubah cara pikir kita. Kita harus tahu tujuan kita kemana. Orientasi kita adalah untuk mengembangkan diri. Kalau seandainya kita melihat ulama-ulama terdahulu, At-Tabari yang wafat pada umur 50 tahun, setiap harinya menghabiskan 40 halaman untuk menulis dan membaca 100.000 hadis. Di antara 100.000 hadis yang dibaca, 38.000 tafsir hadis yang ditulis. Kemudian Ibnu Aqil yang para pakar menyetujui bahwasanya beliau menulis 800 jilid buku selama hidupnya. Kemudian Ibnu Jauzi yang selama hidupnya membaca 27.000 jilid. Sehingga di sebuah kisah, ketika para tokoh alim ulama dari Abbasiyah ketika dipindahkan ke sebuah kota, maka dari 20 sampai 100 unta bukan barang, tetapi buku yang dipindahkan di punggung-punggung unta. Dan yang pada saat itu Raja Prancis memiliki koleksi buku hanya 2.000, yang artinya bangsa kita dulu adalah bangsa terdidik. Bangsa kita dulu adalah bangsa yang menyukai budaya buku, sehingga salah satu membaca buku ini adalah implementasi dari 7 kewajiban santri. Tapi Ustadz, tidak berhenti di situ saja. Anak-anakku tidak berhenti di membaca buku, karena buku banyak terlalu kita baca, kita akan stres. Maka tuangkanlah dengan kegiatan menulis.
berdiskusilah dengan teman, sehingga membaca, menulis, dan berdiskusi jadikanlah menjadi syariat akademik, sebuah kewajiban yang harus kalian lalui menjadi seorang pelajar, menjadi tholabul ilmi. Sehingga kalian terapkan hari ini, rasakan 1 minggu ke depan, virus positif ini akan menjalar ke tubuh Anda dengan berbagai dampak positif dan manfaat. Anak-anakku, betapa beruntungnya lingkungan yang mendukung kalian untuk terus membaca buku. Jadi manfaatkanlah dengan baik. Sarana prasarana sudah kita sediakan. Perpustakaan di berbagai sudut sudah ada. Bahkan perpustakaan yang kita rasakan saat ini juga menemani kita. Hanya kita mau atau tidak untuk benar-benar membuka cakrawala dengan berteman dan menjadi sahabat buku. Fungsi generik seorang mentor adalah mengarahkan sesuatu kepada yang baik. Tapi kalian dengan buku, kalian bisa mengubahnya dengan arah yang kalian sukai. Karena cintai dulu apa yang kalian inginkan. Kemudian ketika kalian memegang buku, buku itu tidak terasa menarik bagi Anda atau bagi kalian, buka dulu table kontennya. Mungkin di antara paragraf atau judul dari buku tersebut terselip sebuah judul yang menarik, meskipun buku itu kalian anggap jelek. Kemudian di dalam membaca, kalian butuh yang namanya pengulangan verbal, sehingga bisa kalian renungkan dan kalian capture sesuatu hal yang menarik dari buku tersebut. Syukur-syukur kalian tulis dengan mind, dengan apa yang sudah kalian dapat dari buku. Agar lebih efektif lagi, ketika kalian membaca sederet buku yang tidak ada gambarnya, maka gunakan telunjuk jari untuk menuntun paragraf, setiap paragraf, agar kita lebih fokus. Kalau seandainya pagi sampai siang, mungkin kalian bisa membaca buku yang pada saat itu bisa dibilang berat. Tetapi saat mau ingin tidur, bacalah buku yang santai-santai. Di saat senggang, peganglah buku untuk bisa menemani kalian setiap saat. Buku akan memberikan impact secara instan kepada seseorang ketika dia mau mencintainya. Maka di akhir kata, saat ini luangkan waktu yang ada dan manfaatkan dengan baik, dengan memaksimalkan seluruh potensi kalian, membaca buku, menulis, dan berdiskusi. Itu barangkali yang bisa Ustadz sampaikan di akhir sambutan Ustadz pada hari ini. Mari kita berdoa untuk ayahanda dari Ustadz Zidni Yusro yang kemarin ayahanda beliau telah berpulang ke rahmatullah. Moga-moga diterima seluruh amal baiknya, diampuni dosanya, dilapangkan seluruh perjalanan di akhirat nanti. Mari bersama-sama membaca suratul Fatihah ala dinya kuliha wa ala niyatin solehah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua untuk kalian, semoga kalian lebih baik daripada kami yang di depan ini. Kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian harapkan, dan kalian sukses, dan ibu bapak kalian menemani kalian. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang terakhir, doakan kami tetap terus istiqomah untuk menjalani profesi kami. Berat nak, capek, tapi karena kalian semangat berangkat pagi, ditambah senyum kalian, ditambah sendal guru kalian sambil menyapa guru, itu merupakan obat mujarab bagi kami. Doakan kami yang di depan ini selalu sehat untuk memberikan manfaat lebih kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada lembaga. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kurang lebihnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.